Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami di Roda Kehidupan. Kali ini kita bersama dengan Mas Mukti. Ini mau tanya-tanya. Ya, mau tanya apa? Tentang YouTuber. Iya. Saya dengar Mas Mukti ini sudah tembus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Ya, dengan mudah sekali itu Mas saya dapatkan. Nah, gimana caranya ya untuk mendapatkan 1000 subscriber itu dan 4000 jam tayang? Ini menurut pengalaman saya yang saya jalani, untuk mendapatkan 1000 dan dengan 4000 jam tayang ini memang sangat mudah. Yang penting kuncinya satu, telaten. Kuncinya cuma satu, telaten itu. Subscriber ini mudah didapat kalau kita sering berkunjung ke channel orang lain dan meninggalkan jejak di sana. Itu kembalinya pasti dapat. Apa tidak termasuk spam? Kalau menurut saya bisa dikatakan spam kalau ini sudah ada janjian sebelumnya. Itu kelihatan sekali. Kalau janjian memang kelihatan sekali. Kita masuk ke channel orang lain, kita berkomentar, pas saat komentar itu kita menyuruh orang lain untuk kembali ke link kita, itu sudah terdeteksi spam sama itu. Namanya spam aja. Ya, supaya tidak terbaca spam oleh YouTube sendiri, apa dibuat secara natural mungkin aja, Mas. Maksudnya natural itu gimana? Natural ini kita berkomentar secara natural tanpa mengajak orang lain untuk datang ke kita. Ya minimal mendoakan orang tersebut. Itu kan pemilik channel kan senang. Nah dari senangnya itu dia datang ke channel kita, memberikan komen positif juga. Kadang sekalian sama subscribe juga gitu. Yang penting kita itu komentar kepada channel orang lain dan subscribe di situ ya. Otomatis mereka itu kembali gitu ya. Betul. Setelah kita datang ke channel orang lain, kita tonton, jangan kita subscribe, jangan. Iya. Naturalnya itu Berapa? kita lihat dulu. Iya, katanya ada jeda-jeda atau berapa menit. Kalau algoritma pasti dari YouTube, kita nggak ada yang tahu. Iya betul. Nah, punya perkiraan aja. Iya, gimana? Perkiraan aja, info dari teman-teman YouTube juga. Minimal durasi yang kita tonton ini 3 menit sampai 4 menit, Mas. 3 menit sampai 4 menit. Durasinya ya. Iya. Tonton. Kalau video yang kita lihat itu memang 3 menit, ya berarti kita tonton sampai selesai. Itu naturalnya. Naturalnya. Setelah kita tonton, kita komen yang bagus. Ya. Kalau perlu yang panjang. Lalu terakhir kita subscribe. Itu cara naturalnya ya. Ya sebenarnya bukan natural, cuma dibuat natural. Iya. Dibuat natural. Itu aman. Sebenarnya boleh enggak ya oleh komunitas YouTube itu saling berkomentar sama YouTube? Kalau menurut saya saling berkomentar ini memang penting, harus dilakukan, Mas. Kenapa harus dilakukan? Nah ini kembali ke pengalaman saya. Iya. Kalau cuma kita upload video, terus kita tinggal, nggak ada yang lihat loh, Mas. Jelas nggak ada yang lihat. Itu ada yang lihat. Ini untuk YouTuber pemula ya. Kalau YouTuber sudah besar, ya mungkin kerjanya sudah upload sama fokus nempel link-link gitu ya ke sosmed tuh kan. Iya. Kalau untuk pemula ini wajib hukumnya berkomentar di channel orang lain yang bagus. Seperti channel saya ini ya, kan masih baru ya, tergolong baru. Jadi saya harus berkomentar kepada channel-channel yang lain. Tuh, awal-awal seperti itu. Supaya ada feedback ini ya. Ya, supaya nama kita tersebar di channel-channel orang lain itu kan tidak bisa orang-orang bisa familiar dengan nama channelnya Mas Taufik gitu. Apa tadi nama channelnya? Roda Kehidupan. Oh ya, semoga Roda Kehidupan sukses nanti Mas ya. Iya, amin. Terus ada lagi? Ada solusi lagi Mas, selain berkomentar terus saling berkunjung itu ada tips lain supaya pengunjung kita itu banyak dan dapat jam 40 jam tayang tadi. Sebenarnya kalau untuk itu pemula ya itu sudah langkah awalnya dari komentar itu aja. Kalau nanti ada step berikutnya itu mungkin yang dilakukan
melakukan promosi berbayar, baik berbayar di Facebook, di YouTube, atau di sosial media lainnya tuh bisa. Cuma harus menyiapkan budget yang lumayan. Jadi ada SEO tertentu ya setelah yang tulang tadi ya. Ya, harus paham SEO ya. Nah, kembali ke pengetahuan saya, SEO itu supaya berjalan biasanya judul mas, dilihat dari judul. Iya. Judul itu bagaimana judul yang menarik, terus banyak dicari orang di mesin pencariannya YouTube. Kira-kira apa? Berarti harus Saingnya ada keyword ya, keyword Betul, keyword. terpopuler dari YouTube ini ya. Ya, bisa dicek secara online. Sekarang yang trending apa gitu bisa dicek. Terus ini masalah thumbnail kan kadang mempengaruhi. Ya, thumbnail ya. Iya, thumbnail. Thumbnail itu masuk tahap berikutnya setelah komentar. Yang penting kan komentar tadi ya, kalau Iya. mau mengejar subscribe ya. Kalau thumbnail ini penting juga sebenarnya, karena pas di beranda YouTube kalau thumbnailnya bagus, Ya, betul. iya, Menarik. orang menarik. pasti tertarik. Yang penting thumbnailnya jangan melenceng dari video, Harus sesuai ya. harus sesuai. Melenceng sedikit tidak masalah. Yang penting kadang kan untuk menarik orang kan thumbnailnya tentang cewek, Iya, betul. isinya tentang bencana alam, Tidak nyambung ya. tidak nyambung. Orang mungkin tertarik, tapi setelah orang tonton videonya pasti kecewa. Kecewanya itu yang bahaya, Mas. Ya. Kenapa bisa bahaya? Setelah kita tonton videonya, aduh, ini kok penipuan gitu kan. Beda ya dengan yang ditampilkan sama Betul. isinya. Pasti diingat-ingat sama orang. Oh, channelnya ini Roda Kehidupan, ini sudah tidak sesuai semua sini. Setiap kedua kalinya muncul, orang sudah ragu. Jangan-jangan ini juga penipuan lagi, gitu Mas. Jadi Itu yang gak ada yang. kita harus membangun citra yang positif berarti ya. Betul, betul. Misalnya metode yang dipakai di YouTube ini sepertinya dengan metode sedekah ya. Iya, gimana itu? Kita berbagi supaya kita dapat apa yang kita tanam gitu. Iya. Kita berkomentar ke orang lain dengan baik, orang itu pasti akan datang berkomentar dengan baik pula. Jangan sampai ada komentar mantap gan, itu jangan. Iya. Nyimak itu jangan, itu kurang sopan. Kurang relevan ya. Iya, sudah minimal disesuaikan dengan judul lah. Iya. Kalau memang malas mau berkomentar, judulnya itu di copy. Kopi terus Iya, tambahin dimodif sedikit. Gitu. penting agak panjang dikit ya, dan Ya. nyambung dengan temanya. Yang penting jangan nyimak mantap tuh, itu udah zaman sudah mas, kasihan gitu mas. Iya. Apa itu termasuk spam itu? Bisa. Masakan gitu. Kalau pemilik channelnya ini menyeting teks itu sebagai spam, itu sudah otomatis langsung Termasuk hilang. spam ya. Tapi masih jarang orang ada filter ya. ada filter teks nanti ada. Itu malah bahaya ya. Ya kalau memang benar-benar niat, kalau kita komen ke orang lain yang panjang itu minimal 3 menit ya. Ngetiknya itu sudah lama. Sambil mengetik videonya sudah berjalan. Kan sama aja kita menonton sambil mengetik. Gitu. Secara otomatis sudah ya. Secara otomatis. Kita komen, otomatis sudah tertonton. Kan durasi tetap berjalan ya mas. Iya. Ya. Tetap. Yang Mas Taufik sudah berapa bulan? Channelnya? Ini masih 1 bulan. Ya masih Tergolong baru lah. perjuangannya masih harus ekstrim gitu mas. Ya, karena masih pemula ini yang banyak-banyak belajar dan tanya itu. Tadi berapa kali mas Mas Taufik berkomentar ke orang sehari kuat berapa kali? 5 sampai 7 kali. Ya sebenarnya sudah bagus. Iya. Tapi kalau bisa ditambahin lagi mas, minimal lah 20 sampai 30. 20 yang Kalau pengen cepet, itu kan cepetnya tuh kan tergantung niat kita. Kalau Iya. niatnya semangat, ya pasti cepet gitu. Berarti ini hitungannya kerja ya. Kerja sudah, YouTuber tuh kerja semua mas. Saya kira Iya. otomatis langsung dapat view banyak, tidak bisa ya. Kecuali artis. Kira-kira itu berapa jam itu Mas? Ya pagi buat
10 lah, 10 siang agak senggang sedikit, garap 10 lagi malam sampai tengah malam itu kan waktunya panjang, garap lagi gitu tiap Terus, hari seperti itu. setelah kita komentar kan ada yang membalas itu, apakah balasnya itu harus saya balas lagi Mas, di channel saya? Ya apa itu? Ya kalau menurut sopannya ya menghargai orang yang sudah datang, terima kasih kak sudah berkunjung ke channel saya, itu kan sopan, Merasa dihargai. merasa dihargai orang itu. Terus gini, kalau sampai berkomentar ke orang lain tapi orang itu tidak membalas, jangan keburu emosi. Iya, iya, Jangan. Iya. Kadang kan kita salah paham. Iya, tidak amanah apa gitu kan ya. Iya. Jangan keburu emosi dulu. Itu menurut saya lebih bagus seperti itu. Lebih anu ya, natural lagi. Lebih natural lagi. Dia akan datang mungkin 2 hari atau 3 hari. Itu bagus daripada kita sampai berkomentar berapa detik kemudian dia datang sampai dia sudah kelihatan janjian, padahal tidak kan tidak janjian. Iya. Cuma kelihatan seperti janjian. Seminggu, sebulan lagi tidak masalah dibalasnya. Yang penting sampai berkomentar dengan positif ya sudah. Itu aja. Jangan langsung kubur emosional orang itu udah datang lagi ke saya. Jangan. Iya. Nah, untuk menanamkan perasaan seperti itu gimana solusinya? Kadang kan seperti apa ini? kita emosi ketika kita sudah berkomentar dengan relevan, kemudian sana itu tidak merespon. Nah, kembali ke berpikir positif tadi Mas ya. Iya. Kalau orang itu tidak kembali, kita harusnya senang. Kita buat pikiran kita senang. Bahwa alhamdulillah orang ini tidak langsung balik. Kalau langsung balik malah bahaya ke saya. Gitu, jangan sampai jangan sampai emosi dulu diutamakan, jangan sampai. Yang penting berpikir positif itu selalu ada. Yang penting kita sudah punya etikat yang baik gitu aja. Masa tidak perlu memikirkan hal yang tidak. Masa kita mau berbuat baik langsung mau dapat balasan dari orang itu secara langsung, tidak mungkin. Ya, agama sudah diajarkan untuk ikhlas. Berarti Ya. intinya tidak harus pelit berkomentar dan subscribe ya. Kita sekarang ngapain pelit? Yang subscribe aja gratis, berkomentar gratis. Malah kita mendoakan orang itu. Saya dengar mendoakan orang lain itu yang mendoakan kita akan 1000 malaikat gitu. Yang penting ikhlas saja. Gitu. Terus ini lagi Mas Mufti. Ya. Kan banyak ini yang sekarang itu ada penawaran untuk membeli 1000 subscribe sama 4000 jam tayang. Ya. Itu gimana Mas? Apakah itu natural atau gimana efeknya kepada channel kita? Menurut pengalaman saya, ini bukan pengalaman saya langsung. Iya. Ini ada teman yang kebetulan menjalani seperti itu. Maunya instan Mas. Instan. Beli kan ya. Iya, instan beli. Sekarang channelnya nggak bisa diapa-apakan sih Mas. Oh bisa. Ya, Iya itu kan kan. emangnya itu kan natural, permanen. Ya, pastinya penjual seperti itu kan bilangnya supaya jualannya laku. Ya mungkin Kalau kalau terjadi memang apa Mas yang terjadi? yang terjadi ini betul 1000 subscribe-nya sudah terpenuhi. Iya. Jam tayang sudah dipenuhi. Iya betul. Pas daftar monetize dari YouTube, Nah, ini ditinjau. iya. Setelah ditinjau muncul pesan, ya mungkin pesannya ada pelanggaran seperti itu Mas. Nanti melanggar kebijakan YouTube. Ya, melanggar kebijakan YouTube. Apakah itu bisa diperbaiki? Pelanggaran berat. Perbaikan sendiri saya belum pengalaman. Pengalaman saya kerja ya normal aja lah gitu kan. Kalau mau niat kerja normal aja. Kalau toh seumpama subscriber bisa dibeli secara normal dan itu tidak ada apa-apa, aman. Ya. Kita sudah dapat iklan dari monetis YouTube. Tapi kita tidak rajin mengupload video, tidak rajin. Terus penghasilan dari YouTube dari mana? Upload video sudah jarang yang nonton. Setelah kita upload video cuma 1-2 orang yang nonton. Nanti penghasilannya dari mana nih? Kan tidak masuk akal juga. Terkendala ya. Iya, percuma monetis kalau kita bukan konten kreator.
gitu. Berarti harus original ya video-video yang kita buat itu. Sebisa mungkin original, kalau bisa original. Kalau memang tidak bisa ya YouTube juga mengasih solusi gitu. Iya, apa solusinya? Solusinya menurut saya ada yang kategori YouTube ini common kreatif. Oh, Common CC kreatif ya? ini ya CC. Common kreatif ini video orang lain bisa digunakan kembali. Apakah tidak melanggar copyright? Ya? Itu kan sudah fitur dari YouTube sendiri. Oh, sudah dari bawaan YouTube. Bawaan YouTube ini Free ya? free. Ya? Video ini bisa digunakan kembali dengan wajar, dengan wajar. Nah, maksudnya wajar gimana? Wajar itu tidak semua videonya diambil, audionya juga apa yang kita butuhkan itu aja yang diambil, boleh seperti itu. Atau kita buat kompilasi video seumpama Gabungan ya, kolaboratif ya. ya seumpama kita mencari video lucu, Iya. kita cari videonya di YouTube, kita filter ke Common Kreatif, ada video yang kita ambil, kita download, kita ambil sebagian aja, Dipotong-potong ya. potong-potong, kita ambil sebagian aja, terus kita cari video lain, nanti disatukan, audionya kita matikan semua, kita isi audio sendiri. Itu masuk natural mungkin menurut saya. Itu masuk kreator ya. Ya, karena memang gini Mas, tidak semua orang punya bakat ngevlog. Iya, Dia mungkin tidak pede atau apa, tidak lancar berbicara, itu kan malah di YouTube tambah gak enak lagi dilihat. Kepinginnya, kayak kaku gini aja. nah itu masa enak dilihat, orang malah lari malah Mas. Kalau mungkin kebetulan orangnya punya skill public speaking atau itu enak didengar kan. Iya, betul. Ya kalau mau seperti itu, sebelum kita menjadi content creator, kita harus belajar dulu. Setelah kita belajar, kita public buat, speaking ya. iya. Dengar-dengar Mas Taufik sudah lancar ya, sudah mulai belajar public speaking. Nah, ini kan kita mulai dari awal ya, dari nol. Nah, berusaha untuk bisa lah gitu, untuk membuat konten sendiri tanpa Ya. menuntut punya orang lain. Ya bagus itu Mas, lanjutkan aja. Sudah Terus- berapa video sekarang? Ada 6 sudah, 6 video. Ini Ori semua sudah ya? ya hasil buatan sendiri mas. Terus saya lihat itu ada tag-tag khusus biasanya di YouTube itu. Teks Apa gunanya itu? Seperti keterangan, terus itu kayak apa? Translate gitu. Oh iya. Untuk YouTube sendiri sebenarnya fiturnya sudah lengkap. Sudah lengkap, ada otomatis tag dengan Iya. otomatis tag ya. Tapi kalau menggunakan fitur dari YouTube, bahasa yang kita sampaikan ini harus bahasa yang jelas, yang baku. Iya, Baru jelas, ya. itu bisa mentranslate. Dengan baik, Dengan yang baik. benar. Kalau tidak baku, otomatis si YouTube sendiri asal-asalan menerjemahnya. Nah, solusinya gimana? Ya kita buat manual. Mau dibuat manual. Caranya? Ini kalau caranya sendiri ini harus telaten gitu. Harus telaten. Kayaknya harus nyambung antara yang diucapkan dengan teks tersebut ya. Ininya harus telaten itu. Kita ngetik, kita dengarkan suaranya, kita ikuti teksnya, disesuaikan. Kalau bahasa kita tidak baku, Iya. kita juga tulis. Ketidakbakuan itu kita tulis. Durasinya dipaskan. Ini harus telaten gitu. Fungsi yang kedua, dengan adanya teks itu untuk penonton yang tunarungu mas. Iya. Rungu, wah itu penting sekali. Kan banyak masyarakat kita kan ada yang tunarungu, Iya. sembarangan ya. Jadi Itu videonya- fungsinya berarti ya? Fungsinya kalau ada teks itu lumayan bisa membantu mereka. Apalagi video yang kita sajikan ini materi pelajaran. Ini kan dibutuhkan sekali. Penting sekali berarti ya. Teks itu. Ya kalau mau berbuat baik jangan tanggung lah mas. Gitu. Harus Sekalian totalitas itu ya. jos gados. Totalitas. Terus apalagi sebenarnya? Mungkin ada pesan dari Mas Putri untuk para YouTuber pemula ini. Kesimpulannya ini apa Mas? Supaya kita itu dapat 1000 subscriber terus 4000 jam tayang secara natural. Monggo bisa Ya. disampaikan.
untuk YouTuber pemula, kuncinya yang pertama ini semangat. Ya, semangat. Semangat. Yang kedua telaten. Telaten. Kadang orang semangat cuma hari ini, besok betul. masih semangat. Sehari 2 hari semangatnya. 3 hari kemudian ada masukan dari orang lain. Sudah kendor. Beri ini apa ini kendor. Nah, itu yang membuat dia semangat. Tidak menghasilkan ini. Ya. Yang kedua harus telaten. Kalau sudah telaten, apapun membuat video apapun maksudnya Mas ya. Ini ada kendala, ini belajar. Kan ada kendala kita taruh, hanya berhenti di sana. Makanya kesimpulannya semangat dan telaten. Semangat Dan mau belajar ini, mau belajar. ya. Itu kuncinya. Berjuang terus ya. Kalau masalah editing video itu sambil berjalan mudah itu. Ingin berjalannya waktu bisa ya. Iya, kalau masalah semangat ini masalah Dalam diri. Kan? iya, masalah dalam diri. Kalau materi di internet sudah tersebar luas, sudah bingung lagi cari materi sekarang. Ya, terus ada lagi tadi sudah ya? Mungkin sudah cukup Mas Mufti, ini sudah banyak pengalaman apa yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi saya sendiri dan para YouTuber pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.